Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Karena lebaran sebentar lagi, kita kumpulin banyak-banyak resep-resep kue isian toples lebaran nanti ya. Nah, yang suka gagal bikin nastar yang bulat-bulat, kalian wajib bikin nastar yang satu ini ya. Bikinnya gampang, anti ribet, dijamin nanti gagal, rasanya juga enak banget. Tampilannya lebih menarik ya. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Nah, yang mau tahu gimana aku bikinnya, bahannya apa aja? Kalian wajib nonton videonya sampai habis ya. Oke, pertama-tama kita satukan dulu bahan kering, ada tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena ya. Nah, ini kita aduk merata semua baru kita sisihkan dulu ya. Oke, di wadah lain kita siapkan margarin, gula halus, tambahkan vanili juga ya, aduk merata, kemudian tambahkan kuning telur, kita aduk kembali ya. Ini nggak pakai mixer sama sekali. Oke, kita aduk merata. Kalau sudah kita masukkan bahan kering tadi secara bertahap, jadi sedikit demi sedikit ya, jangan dimasukin satu kali. Wajib diayak karena kita nggak pakai mixer ya, supaya nggak ada tepung yang bergerindil. Oke, kalau sudah tinggal diaduk merata aja, jadi nanti teksturnya itu berpasir ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita bentuk aja. Boleh kalau mau digilas ya, kalau aku tinggal di tangan aja seperti ini, kemudian tinggal dicetak menggunakan cetakan bunga seperti ini ya. Oke, nah kalau sudah bagian tengahnya agak didorong, kemudian isi menggunakan selai nanas ya. Oke, lakukan sampai selesai. Kalau udah tinggal masukkan aja ke mini cup ya, mini cup seperti oke, ini siap untuk kita oven ya, jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu. Tuh, cakep banget kan? Nggak perlu diolesi lagi kuning telur ya. Oke, kalau udah tinggal di oven aja, oven sampai matang, 160 derajat panas atas bawah, selama 20-25 menit tergantung ovennya ya, karena biasa panasnya beda-beda. Oke, kita oven hingga matang, pakai oven tangkring juga boleh banget ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini, nanti kalau udah dingin baru boleh dimasukkan ke dalam toples. Aman lagi ya, toples lebaran gak usah beli lagi bun, coba deh bikin sendiri. Jadinya banyak banget, tuh rasanya juga enak banget. Oke, semoga resepnya bermanfaat ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Karena setiap hari aku upload video terbaru, jangan sampai ketinggalan ya bun. Terima kasih juga yang setia selalu menonton video aku. Oke, sampai ketemu di video-video aku selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Hari ini aku mau berbagi resep isian toples lebaran lagi ya. Kita kumpulin banyak-banyak resep kue-kue ya. Jadi nanti tinggal pilih aja bun gitu ya. Nah, kue yang satu ini bikinnya gampang tanpa mixer, tanpa margarin, tanpa telur. Cocok buat kalian yang alergi sama telur ya. Kue yang satu ini juga favorit banget zaman dulu loh bun. Kita bikin sama-sama yuk. Oke, pertama-tama masukkan gula halus, minyak, vanili, dan garam. Kemudian aduk merata hingga gula larut ya. Oke, masukkan kacang sangrai yang sudah dicopot atau sudah dihaluskan. Kemudian kita aduk merata ya. Oke, kita aduk merata semuanya. Kalau sudah benar-benar merata, tinggal kita masukkan aja tepungnya ya bun ya. Nah, untuk tepungnya ini wajib kita ayak dan wajib kita sangrai ya. Jadi ini sudah disangrai, sudah dingin. Supaya kuenya nggak gampang tengi atau berbau ya, kalau orang Jawa bilang tengi ya. Oke, kalau sudah tinggal kita gilas saja, kita ratakan untuk ukurannya. Oke, kita bentuk menggunakan cetakan love ya, cetakan hati seperti ini, lakukan hingga selesai. Sekarang juga banyak tersedia cetakan seperti ini yang langsung banyak ya bun ya. Sekali dorong langsung jadi banyak gitu ya. Oke, lakukan hingga selesai. Kalau udah tinggal keluarkan aja, terus kita pindahkan ke dalam loyang ya. Oke, untuk bentuknya bisa disesuaikan selera ya, bukan cuma bentuk seperti ini aja. Boleh pakai alat yang ada di rumah bunda-bunda sekalian ya. Oke, kalau sudah pindahkan ke dalam loyang semuanya, kemudian atasnya, ini aku olesi menggunakan kuning telur yang aku campur sedikit minyak dan susu ya. Kemudian kita oles supaya tampilannya lebih cantik dan nanti toppingnya juga melekat dengan sempurna ya, karena kita nanti pakai topping di atasnya. Oke, lakukan hingga selesai ya.
Oke, kalau sudah selesai seperti ini atasnya aku beri wijen, wijennya wijen putih ya, kalau pakai wijen hitam juga boleh banget. Ini supaya cita rasanya tambah enak, tampilannya juga lebih menarik ya. Oke, lakukan hingga semua selesai, hingga semua udah dikasih topping ya. Oke, seperti ini tampilannya. Ini siap untuk di oven ya. Jadi ovennya panaskan terlebih dahulu. Tinggal kita oven aja sampai matang ya. Nah, kalau kalian nggak punya oven listrik, boleh kalian pakai oven tangkring ya. Nah, ini bisa dibolak-balik bagian atas ke bawah bagian atas, diproses setengah pengopenannya ya. Nah, ini dia kuenya udah jadi, rasanya enak banget. Selamat mencoba. Ternyata walaupun tanpa oven, tanpa mixer, tanpa cetakan, kalian tetap bisa bikin kue kering yang super mewah, super enak. Bikinnya juga gampang banget ya bun ya. Cuma pakai panci atau wajan bekas saja bun, kalian sudah bisa bikin kue secakep ini. Nah yang penasaran yang mau tahu gimana aku bikinnya dan bahannya apa aja, kalian wajib nonton videonya sampai habis ya. Oke, pertama-tama masukkan margarin bebas mereknya ya bun, tambahkan gula. Aku cuma pakai 1 sendok makan aja, kalau mau ditambahin juga boleh. Oke, tambahkan kuning telur, kita aduk kembali. Oke, kemudian tambahkan keju parut, kemudian aduk kembali ya. Oke, tambahkan susu bubuk, tepung maizena dan tepung terigu ya. Oke, untuk tepung terigunya masukin secara bertahap, sedikit demi sedikit ya bun. Kalau udah berat, uleni pakai tangan bentar aja. Oke, kalau sudah masukkan ke dalam plastik bening seperti ini ya bun, tinggal kita ratakan aja. Kita gilas supaya sama rata ya bun. Kalau udah tinggal dipotong aja plastiknya. Kemudian tinggal dioles menggunakan kuning telur ya, nggak usah dicampur apa-apa lagi ya bun, karena nanti proses memanggangnya ini agak lama dibanding pakai oven ya. Jadi biar tetap cakep warnanya, nggak jadi hitam bun ya. Oke, kita olesi semua hingga tercampur merata. Ini kuning telur aja terus disaring gitu bun, udah nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Oke, kalau udah tinggal kita beri keju parut ya, aku pakai keju cheddar. Oke, kita ratakan ke semua bagian dari ujung ke ujung ya bun ya. Pecinta keju wajib ya nyobain kue yang satu ini karena rasanya enak banget. Dipakai ngeteh bun, pakai ngopi enak banget ya. Nah, kalau udah semua rapi, ujung-ujungnya juga ya, biar semua merata kejunya. Oke. Kalau udah tinggal kita potong-potong aja ya. Nah, kita potong aja seperti ini. Oke. Oke, kita potong. Untuk ukurannya sesuaikan selera ya, tapi kue ini identik dengan panjang dan agak kecil gitu ya. Nah, potong-potong semuanya. Oke. Oke, terus bagian depannya, nah seperti ini aku bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi agak panjang gitu. Lakukan sampai selesai ya, nanti tinggal dipisah-pisahin aja bun. Nah seperti ini, gampang kan? Oke, kalau sudah kita pindahkan ke dalam loyang atau aku pakai sarangan dandang bun. Sarangan dandang itu yang di tengahnya ya. Jangan lupa diolesi pakai margarin biar nggak lengket ya kuenya ya. Nah, sambil kita menyusun atau menata kuenya, jadi wajannya harus dipanaskan dulu bun dengan tutupnya ya. Jadi nanti seperti oven juga dipanaskan dulu, jadi atas bawah itu sudah dalam keadaan panas ya bun ya. Oke, kemudian kita susun semua hingga rapi. Oke, kalau udah tinggal masukkan aja ke dalam wajannya jangan dikasih apa-apa, biarkan ini udah panas, tutupnya juga udah panas, kemudian masukin, kemudian ditutup pakai api kecil ya, selama 10 atau 15 menit dibuka sekali-kali, kita lap uapnya ya bun ya, karena biasa muncul uapnya di tutupnya. Nah, nanti kalau udah dingin tinggal masukin aja ke dalam toples, gampang banget kan? Oke, selamat mencoba. Hai semua, ketemu lagi dengan aku, masih dengan tema yang sama ya. Hari ini aku berbagi resep isian toples untuk lebaran nanti ya. Nah, kue yang satu ini cocok buat kalian yang alergi telur, yang nggak punya oven, nggak punya mixer ya, karena cuma pakai teflon aja. Bisa jadi kue seenak dan semanis secantik ini ya bun ya. Nah, bisa juga dijadikan ide jualan ya.
Tuh, tinggal tambahkan aja stiker di atasnya, tinggal open order aja ya bun. Oke, langsung saja yuk kita bikin sama-sama. Oke, pertama-tama kita masukkan margarin 250 gram, tambahkan gula halus ya. Gula halusnya kita wajib ayak. Oke, kemudian aduk menggunakan spatula sebentar aja. Kalau kalian pakai mixer nggak perlu diayak lagi ya bun ya. Oke, ini aku mau ganti pakai whisker ya, supaya jadinya lebih lembut gitu ya, lebih merata. Oke, kita aduk sampai teksturnya nanti lembut, sampai tercampur merata ya. Oke. Kalau sudah, tinggal masukkan aja meses atau seres. Nah, untuk mereknya bebas aja ya. Kemudian tinggal diaduk merata aja menggunakan spatula. Oke. Aduk merata. Kemudian untuk tepungnya ini kita ayak ya. Tepung terigu dan tepung maizena ya. Nah, kita ayak. Tepung terigunya dengan tepung maizenanya kita masukin secara bertahap, jangan sekali ya bun. Jadi kita masukin sedikit, terus kita aduk, kita masukin lagi gitu, supaya nggak susah saat ngaduknya ya. Oke, bisa diolesi pakai tangan sebentar aja di akhir ya bun ya, karena biasanya kalau di akhir itu agak seret atau susah diaduk ya. Jangan terlalu lama supaya nanti saat dipanggang nggak melebar ya. Nah, teksturnya nanti seperti ini. Oke, kalau sudah, masukkan ke dalam plastik segitiga sedikit demi sedikit ya bun ya, jangan satu kali. Oke, kalau sudah, tinggal kita bentuk aja melingkar seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian lakukan hingga selesai ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita beri selai. Aku pakai selai stroberi ya. Jadi kalau selai stroberi itu dia nggak bakalan meleleh ya bun ya, jadi lebih kokoh nantinya. Yang penting suhunya nggak panas banget, tapi kalau panas banget biasanya selai itu dia pecah ya atau menggelembung, tapi dia nggak meleleh bun. Oke, lakukan hingga selesai. Nanti kalau udah selesai tinggal dipanggang aja. Nah, untuk memanggangnya aku pakai kompor aja, pakai api kecil. Wajib pakai tatakan, kemudian wajib juga ditutup ya bun ya. Oke, nanti setiap 15 menit sekali kita buka tutupnya, kita lap uap yang ada di tutupnya ya bun ya. Nah, seperti ini. Biar nggak menetes di kuehnya, kemudian tinggal dipanggang lagi hingga matang ya. Aku manggang ini kira-kira sekitar 50-55 menit ya bun ya, harus sabar. Nah, kalau udah matang, ini dia hasilnya. Tuh, ada perbedaan di antara yang warna coklat dan putih ya bun ya. Nah, kalau warna coklat itu kalau udah matang, aku diamkan di atas kompornya, tutupnya nggak aku buka, aku diemin aja gitu. Jadi lebih coklat, tapi kalau yang putih itu kalau udah mateng langsung aja teflonnya aku ambil, aku buka tutupnya gitu. Gampang kan? Kuenya udah jadi, rasanya enak banget, cocok juga dijadikan ide jualan ya bun ya. Yuk cobain bun di rumah. Oke, selamat mencoba di rumah, semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih.